مصطفى مصطفى اللهم صل مدعون للصفا. Terdapat beberapa sahabat Nabi yang berasal daripada negeri Yaman seperti Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari, Sayyiduna Abu Hurairah. Bahkan dalam sejarah dinyatakan bahwasanya kabilah Aus dan Khazraj yang kedua-duanya adalah golongan Ansar, asal usul mereka itu berasal daripada negeri Yaman, yang berhijrah daripada Yaman ke Madinah dan bertempat di situ. Aus dan Khazraj adik-beradik, beranak pinak. Keturunan itulah yang dikatakan daripada golongan Al-Ansar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dua negeri, dua wilayah, yaitu Yaman dan Syam. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikan keberkatan kepada negeri Syam kami dan Yaman kami. Dinisbahkan Syam dan juga Yaman kepada kami, yakni merujuk kepada khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhafatu tashrif, untuk memberikan penghormatan kepada orang-orang Syam dan orang-orang Yaman. Dan bila dikatakan Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina, ya Allah berkati negeri Syam dan Yaman, maksud daripada keberkatan negeri tidak hanya terkhusus kepada wilayahnya saja, tetapi penduduk dan penghuninya juga. Bahkan lebih khusus keberkatan yang dimaksudkan adalah keberkatan disebabkan oleh kerana penghuninya atau penduduknya. Karena tempat itu menjadi berkat disebabkan oleh kerana yang duduk orang-orang saleh, orang-orang yang baik dan orang-orang yang mulia. Jika tidak, maka tempat itu adalah tanah yang sama dengan tanah-tanah yang lain. Bahkan kalau akan dilihat kebaikan tanah itu dari segi fisikalnya, akan dilihat tanah yang subur itu lebih memberikan manfaat kepada orang-orang untuk tengok, untuk menanam, berbandingkan tanah yang kosong seperti padang pasir yang tidak dapat untuk bercocok tanam di situ. Secara fisikal memang akan dilihat tanah yang subur lebih baik daripada tanah yang tidak. Oleh sebab itu ketika digambarkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan kalimat yang baik itu adalah, yaitu kalimat la ilaha illallah, perumpamaannya macam tanah yang ditanam di situ pokok dan menjulang tinggi buahnya, dahannya dan juga daunnya. Akan tetapi kalau kita tengok kota Mekah dengan negara kita atau kota Kuala Lumpur, mana lebih baik? Kalau dari segi tanahnya, yang subur sini. Tapi karena keberkatan kota Mekah bukan pada zat tanah itu, tapi karena Allah meletakkan para anbiya-Nya di situ. Allah meletakkan orang-orang yang mulia di sisi Allah di situ. Allah meletakkan keberkatannya dengan dilipat kali ganda pahala di situ. Jadi kota Mekah itu lebih baik daripada mana-mana kota yang ada di atas muka bumi ini, disebabkan rahmat, inayah dan juga keberkatan serta kebaikan yang Allah letak di situ tak ada pada tempat yang lain. Faham tom? Yang bangun di situ adalah bermula daripada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Jadi keberkatan itu karena yang duduk. Orang cakap katanya al-makanu bil makin. Tempat itu bergantung siapa yang duduk di situ. Faham tom? Walihada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci zat memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya.
Walaupun Masjid Al-Aqsa berada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis salah satu wilayah di negeri Syam. Maka Syam ini yang mendapatkan doa daripada baginda Rasulullah. Baitul Maqdis secara khusus keberkatannya lebih daripada negeri Syam yang lainnya. Walaupun negeri Syam diberkati secara umumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Baitul Maqdis secara khusus. Apa sebabnya? Disebabkan itu bumi para aulia, bumi para anbiya. Jadi kesimpulannya tempat itu menjadi mulia di sisi Allah disebabkan oleh karena yang duduk di tempat itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena tapaknya. Walaupun tapak juga atau wilayah atau tanah juga menjadi sebab keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau annama fil ardi walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman, maka kami turunkan keberkatan daripada langit dan juga daripada bumi. Daripada langit keberkatan dari Allah, daripada bumi dengan suburnya dan segala macam lah, itu pun bahagian daripada keberkatan yang Allah tunjukkan daripada bumi juga. Tetapi sebab daripada keberkatan itu terutamanya adalah yang duduk, penduduk negeri itu siapa? Faham dong? Pernah berlaku di zaman dahulu ada satu wilayah yang dihuni yang asalnya wilayah itu tanahnya subur, tapi penduduk negeri wilayah itu kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan musim kemarau panjang sehingga tanah yang awalnya subur jadi gersang. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan. Allah memberikan perumpamaan satu negeri. Negeri ini awalnya aman dan tentram. Rezekinya banyak, yakni banyak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan wilayah itu. Fakafarat bi an'umillah. Namun penduduk negeri itu jadi kufur dengan nikmat yang Allah kasih kepada mereka. Fa'adzakumullahu libasal khaufi wal ju'i bima kanu yasna'un. Maka Allah hukum mereka dengan takut dan lapar sebab perbuatan mereka. Jadi tanah yang awalnya subur, yang awalnya aman, karena penduduknya itu aman dan juga subur, bahagian daripada keberkatan yang Allah kasih. Tapi karena penduduknya kufur, nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan perasaan takut. Aman tadi hilang, diangkat oleh Allah. Yang ada takut, mungkin jadi kacau bilau. Orang zalim pun, orang jahat, mungkin orang walhasil jadi tempat yang tidak aman lagi. Kemudian wal ju', Allah hukum mereka dengan lapar, yang dulunya rezekinya tanamannya itu tanahnya subur menjadi kering. Apa sebabnya? Sebab penduduk wilayah itu kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada perumpamaan yang saya sebut tadi antara Mekah dan apa yang saya jelaskan tadi menunjukkan bahwasanya keberkatan pada hakikatnya adalah terletak kepada orang yang duduk di wilayah tersebut. Dengan adanya orang yang berkat, tempat pun akan menjadi berkat juga. Kembali kepada doa yang Nabi pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mubarik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkati negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Apa maksudnya? Karena penduduk daripada wilayah itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Syam perang, Yaman perang. Adakah berubah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada berkat pada Yaman dan negeri Syam? Nabi ketika berdoa, doanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun keadaan nampak sekarang macam perang dan macam-macam, tetap Allah Subhanahu wa taala nak letakkan keberkatan seperti mana disabdakan oleh Nabi pada doa tersebut. Orang-orang soleh masih banyak, ilmu masih banyak, walaupun kerusakan dan peperangan masih ada. Tidak semestinya berlakunya peperangan di wilayah menjadi sebab hilangnya
keberkatan yang ada di wilayah tersebut.